Yani. Baik, kita akan mulai kuliah kita untuk penjelasan UTS hari ini. Dan sebelum mulai penjelasan untuk UTS, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, selamat siang semua peserta per-3. Di sini ada 66 peserta. Banyak yang tadi barusan selesai kuliah tapak dengan saya. Selamat bergabung semua. Terima kasih masih setia untuk kuliah per-3. Di masa pandemi ini kita masih tetap menggunakan media-media online untuk memaksimalkan kuliah kita, walaupun tidak gampang. Tetapi mari kita manfaatkan ini dengan baik, dengan maksimal untuk menyelesaikan mata kuliah ini dengan hasil yang baik. Itu poin pentingnya. Dan untuk hari ini, sesuai dengan kesepakatan dan informasi yang sudah saya sampaikan, bahwa akan dilakukan UTS untuk studio per-3. Yang paling pertama adalah UTS ini akan berkaitan dengan konsep. UTS per-3 akan sangat berkaitan dengan konsep. Untuk itu, bagi yang telah mengerjakan konsep dengan baik, maka secara otomatis akan mudah untuk mengerjakan UTS dengan maksimal. Tetapi jika ada yang tidak mengerjakan dengan baik atau bahkan tidak mengumpulkan, itu akan menjadi kesulitan ketika mengerjakan UTS ini. Jadi kuncinya adalah di semua konsep yang sudah kalian kerjakan. Di sini saya sementara membuka file-file atau pengumpulan kalian waktu pengumpulan konsep kemarin. Saya mau mengecek berapa yang kumpul, berapa yang tidak kumpul untuk kita bisa lihat bagaimana partisipasi kalian untuk mengumpulkan konsep tersebut. Jadi waktu minggu lalu kita sudah penjelasan tentang konsep dan saya sudah memberikan kesempatan untuk semua mengerjakan dan mengumpulkannya dalam jumlah 13 lembar. Dari 15 lembar jumlah kertas untuk sebuah konsep, khususnya untuk konsep per-3. Jadi sesuai dengan KK atau penjelasan yang saya berikan, yaitu untuk per-3 cukup mengerjakan konsepnya dengan 15 lembar, dengan singkat, dengan padat, dan jelas. Untuk per-3 ini ada 90 peserta yang terdaftar di SIMAK dan terdaftar di e-learning. Saya coba share screen. Semoga bisa lihat ya. Ada 90 peserta. Jadi ada 49 di kelas A dengan 49 di kelas B dan 49 di kelas A. Ini menjadi evaluasi pertama bahwa kalau memang poin ini atau partisipasi atau bagaimana kalian bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik itu kurang, maka kalian bisa dikatakan kalau kelas A itu mungkin nanti ada berapa orang? 5 orang yang tidak lulus, dan kalau kelas B ada 8 orang yang tidak lulus. Jadi kurang lebih ada 77 peserta saja yang bisa lulus.
Tapi kesempatan kali ini kami membuka kesempatan untuk semua yang mungkin belum mengumpulkan, bisa mengumpulkan dengan catatan jumlah lembar dan eh, hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan nanti di konsep itu perlu dikejar. Jadi kami masih memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa yang di kesempatan kemarin tidak mengumpulkan. Tidak mengumpulkan. Jadi di kelas B itu ada 8 orang yang tidak mengumpulkan, sedangkan di kelas A dengan Pak Ben itu ada 5 orang yang, ya 5 orang yang tidak mengumpulkan. Jadi 8 tambah 5, 13 peserta. Jika 13 peserta ini tidak mengumpulkan lagi di UTS untuk konsep, maka dipastikan 13 peserta itu tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya. Jadi kami berusaha untuk memangkas kalian di tahapan awal ini supaya jangan sampai terlalu banyak pengeluaran, terlalu banyak energi yang sudah kalian keluarkan, tapi ternyata kalian tidak memenuhi syarat untuk mengikuti UAS nanti. Jadi evaluasi di konsep ini sangat penting untuk kalau memang tidak sanggup, kita nyatakan tidak sanggup dan stop di tahapan sampai di UTS saja. Tapi jika dilihat kalian sanggup, maka kalian bisa melanjutkan untuk mengerjakan tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi seperti itu. Ini sudah yang tergabung hari ini 69. Karena 2 akun yang saya pakai ada 69 peserta dari 90. 90 berarti ada 21 orang yang belum mengikuti. Saya rekam Zoom biar nanti saya upload lagi untuk kalian yang tidak ikut bisa nonton ulang untuk mendapat penjelasan yang sama bagi yang ikut Zoom live hari ini, sekarang ini maupun yang tidak mengikuti. Oke, saya akan mencoba membuka beberapa tugas untuk bisa menjadi sampel seperti apa pekerjaan kalian. Dari sisi partisipasi pengumpulan seperti itu, jadi ada 13 peserta yang tidak kumpul. Nah, ini kita lihat ya, saya coba perbesar untuk kelas kelas A. Kalian bisa lihat ya, yang warna-warna merah ini adalah yang terlambat mengumpulkan. Sedangkan yang hijau bersih, tidak ada catatan merah di bawahnya, itu yang tepat waktu. Jadi apresiasi bagi banyak peserta yang kumpul tepat waktu. Ini dari sisi ketepatan waktu ya. Semua bisa mengumpulkan. Terus ternyata ketika saya buka, tidak semua memanfaatkan settingan berbagi filenya dengan benar. Sehingga yang saya buka itu ada yang tidak bisa diakses. Ketika saya klik ke link-link pengumpulan kalian ini, tidak bisa diakses. Jadi kalian perlu ingat lagi bagaimana cara mengirimkan link untuk mudah dibuka. Itu contoh-contohnya sering saya bagi di grup untuk kalian ikuti itu. Kalau yang merah sama sekali tidak ada isi ini memang ini yang tidak mengumpulkan. Jadi kemarin yang tidak mengumpulkan itu Jessica, Melanie, Natalia Dida, Renaldo Nokas, terus Renaldo Sena. Itu saya harap kesempatan yang ada ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengerjakan dan mengumpulkan. Jadi kami masih berikan kesempatan bagi peserta-peserta yang kemarin tidak mengumpulkan. Karena memang mungkin baru selesai badai dan sebagainya, banyak di jaringan internet yang mungkin masih terkendala, kami masih berikan kesempatan untuk mengumpulkan. Intinya adalah produk kalian. Ketepatan waktu kalian memang akan menjadi catatan, tapi kami akan melihat dulu bagian produk kalian. Jadi itu seperti itu untuk kelas A. Kelas B, saya coba buka untuk kelas B. Ini menjadi catatan untuk kalian semua bisa lihat ya.
Jadi untuk studio per 3 itu yang paling penting substansinya adalah perbaikan konsep. Perbaikan konsep atau bukan baru mau kerja konsep. Jadi UTS studio per 3 untuk kali ini adalah perbaikan konsep perencanaan puskesmas yang kita sudah kasih penugasannya sejak awal. Oke, ini untuk kaliannya sudah terbuka di e-learning. Di sini ada Bernard Siapalang tidak kumpul. Guido Seno juga tidak kumpul. Kita coba cek lagi. Marius Lamapahat tidak kumpul. Esra siapa nih? Esra Lakapu tidak kumpul. Maria Seran juga tidak kumpul. Terus ada yang terlambat. Terus Rifandi Tualaka juga tidak kumpul. Terus siapa lagi? Gunius Rivaldo Dolo juga tidak kumpul. Monica Billy, oh ya Monica Billy ini sudah transfer ya. Ya nanti kita hapus namanya supaya tidak muncul lagi di sini. Jadi kurang lebih 89 kalau kurang dengan Monica. Untuk kelas A dan kelas B seperti itu. Sekarang coba saya buka beberapa file ya. Saya coba buka punyanya siapa nih? Bisa jadi sampel untuk kita nilai. Nah, ini punyanya Frater Blas, coba. Frater Blas, saya sebut namanya ada? Ada, Pak. Oke, mantap. Ini waktu sebelum libur kemarin, kita punya frater di ini mata kuliah hanya 2, tapi hanya banyak orang yang bilang izin ada kegiatan dan sebagainya. Tapi ya sudah, kita bersyukur karena si peserta ini bisa mampu mengerjakan walaupun banyak kesibukan, banyak tanggung jawab rohani yang diterima. Mendoakan kita untuk per 3, mendoakan umat yang lain, semoga semua lancar dan bahagia. Begitu ya, frater ya? Iya, Pak. Oke, ini saya minta izin Frater Blas punya untuk kita jadikan sampel. Mudah-mudahan ini yang terbaik. Kemudian nanti ada punyanya Stella Malelak. Coba Stella Malelak. Saya mau lihat punyanya Stella Malelak. 1 laki-laki, 1 perempuan. Untuk kita jadikan sampel, mengevaluasi seperti apa hasil kerja kalian. Jika sudah benar, yang lain tinggal bisa mengikuti apa yang sudah baik itu. Kalau belum, nanti kita lihat apa-apa yang kurang. Punyanya Frater Blasidus Nahak. 21-17-095. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa yang menjadi fokus kita adalah di perbaikan set plan. Perbaikan konsep. Perbaikan konsep akan menjadi poin utama dalam kalian mengerjakan UTS ini. Untuk itu modal utamanya adalah yang sudah mengerjakan. Tapi kalau yang tidak mengerjakan ya itu masalah berat. Oke, kita sambil tunggu filenya terbuka. Saya berharap bagi mahasiswa-mahasiswa yang tidak kumpul bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk mengerjakan. Oh iya betul, ini Frater Blas waktu membuat PDF lupa mengatur posisinya nih. Frater Blas, bayangkan kalau kita mau lihat seperti ini nih Frater. Ini kita leher miring terus, miring kanan nih Frater.
miring kanan terus, mau belok kiri nanti susah nih. Jadi yang paling penting adalah pastikan bahwa tata letak atau orientasi kertasnya tuh sesuai dengan format kertasnya. Kalau formatnya kan landscape kan, A3. Landscape ya kita kerjakan juga dalam bentuk landscape waktu foto. Jadi waktu foto jangan lupa putar, Frater. Oh iya Pak. Oke, jadi coba kita evaluasi ya satu-satu. Ini bisa menjadi catatan untuk semua, jadi semua bisa mengikuti ini dengan baik. Yang paling pertama, seperti yang saya sudah jelaskan, bahwa satu lembar pertama itu, oh ya, sebelumnya konsep itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah analisa, yang ketiga adalah konsep perencanaannya. Untuk pendahuluan itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama pendahuluan dikerjakan di 1 lembar dan data lokasi existing dikerjakan di 2 lembar berikutnya. Oke, yang paling pertama tentang pendahuluan, isinya tentang pengertian dan data-data literatur, pengertian standar-standar dan sebagainya. Perlu adanya literatur pendukung. Jadi tidak hanya melihat saja dari internet, tapi memang ada literatur acuannya. Jadi coba saya evaluasi punyanya Frater. Berbicara mengenai puskesmas, maka tidak akan jauh-jauh dari masalah kesehatan. Frater nih. Puskesmas merupakan salah satu layanan kesehatan yang paling mudah diakses masyarakat. Puskesmas kini sudah memiliki banyak layanan untuk masyarakat di sekitarnya. Woi, Frater, ini kalimat masih belum to the point. Apa yang mau dibilang? Terus yang berikut, masih banyak lagi fungsi dan kegiatan puskesmas, maka sebelum mempelajari lebih jauh, silakan simak pengertian puskesmas berikut ini. Sesama kayak bikin ini tulisan di opini, kok di mana? Yang pertama pengertian. Pengertian pusat kesehatan masyarakat, disingkat puskesmas. Frater bayangkan, saya punya leher miring begini terus nih Frater. Adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setingginya. Sumber Wikipedia. Nanti Wikipedia ini ditulis Wikipedia diakses kapan, jadi kita bisa cek. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitik beratkan kepada pelayanan. Oke, jadi kalau memang nanti Frater masih bisa perbaiki, silakan perbaiki. Kalau tidak, tinggal ditambah di ruang-ruang yang kosong. Yang pertama tentang pendahuluan itu, kenapa puskesmas itu penting untuk masyarakat? Itu paling pertama dulu. Setelah itu, apa itu puskesmas? Menurut literatur tertentu, kalau untuk puskesmas baiknya Frater bisa cari dari peraturan Menteri Kesehatan, karena itu dia lebih detail, lebih spesifik. Kalau Wikipedia dia bersifat pengertian yang masih umum. Karena bisa saja dari kamus atau bisa saja dari pendapat-pendapat ahli. Tapi ketika bicara langsung tentang standar puskesmas menurut Kementerian Kesehatan atau menurut undang-undang atau regulasi dari pemerintah, maka itu lebih spesifik. Terus karena pendahuluan ini isinya tentang kata-kata, pastikan bahwa kata-kata yang penting saja yang ada di situ. Jadi Frater jangan bilang masih banyak lagi fungsi dan kegiatan puskesmas, maka sebelum mempelajari lebih jauh silakan simak pengertian berikut ini. Ini kalimat yang tidak terlalu penting, Frater. Jadi baiknya ini tidak dipakai. Tapi oke lah, ini sudah terlanjur, nanti bisa ditambahkan atau diperbaiki. Jadi kalimat-kalimat yang memang isinya tentang hal-hal yang sangat penting untuk pengertian atau teori-teori atau standar-standar. Kalau saya, baiknya untuk Frater atau untuk semua peserta, isilah kalimat-kalimat yang akan dipakai untuk analisa. Karena ini bersifat teori, isilah kalimat-kalimat yang akan dipakai untuk analisa. Jika ini hanya kalimat untuk kalimat pendukung saja, tidak terlalu penting, tidak usah dipakai. Jadi pakai saja kalimat-kalimat yang penting untuk analisa. Terus fungsi puskesmas, fungsi standar. Yang paling penting itu mungkin di dalam puskesmas itu ada fasilitas apa saja menurut peraturan-peraturan tertentu. Itu yang paling penting. Sehingga ketika kita menganalisa, harus ada ruang ini, harus ada ruang ini, harus ada fasilitas ini, harus ada fasilitas ini. Itu yang penting dalam mendesain sebuah puskesmas. Atau ruang luarnya seperti ini, bangunan-bangunannya
seperti ini, dalam bangunan itu ruang-ruangnya seperti ini. Itu hal-hal yang sangat penting untuk analisa. Jadi isilah kalimat-kalimat atau teori-teori yang akan digunakan untuk analisa. Yang berikut terkait dengan data existing. Data existing ini omong tentang data lokasi ya. Yang pertama omong tentang letak. Oke, letak mungkin kurang lebih seperti ini. Terus yang berikut omong tentang fisik-fisik dasar. Kalau fisik dasar mungkin seperti contoh-contoh yang saya pernah omong di beberapa kali lalu. Mungkin lembar ini dibagi. Jadi untuk dijelaskan, oh ini menjelaskan tentang batas lokasi, oh ini menjelaskan tentang orientasi matahari, ini tentang angin, ini tentang apa, ini tentang apa, ini tentang topografi, vegetasi dan sebagainya. Jadi ada banyak hal yang tertuang dalam penjelasan ini. Jadi untuk frater itu bisa jadi catatan, masukan. Gitu ya frater. Yang lain juga silakan ikuti karena saya hanya pakai contohnya frater. Oke, terus frater yang berikut tentang analisa. Nah, frater memulai dengan analisis seperti ini. Harusnya di data existing juga ada data seperti itu juga. Jadi menggambar ulang, setelah itu bagaimana menganalisa tentang zoning. Bagaimana analisa tentang penempatan masa bangunan, bagaimana analisa tentang sirkulasi, bagaimana analisa tentang kebisingan, orientasi matahari, dan sebagainya. Jangan lupa analisis tapak itu ada 5 lembar. Ini fraterpung 1, 2, 3, 3 sah. 3 ini masuk di analisa bangunan. Jadi kenapa di analisa tapak itu penting? Jadi contoh ada site plan. Contoh ya. Mungkin frater membentuk site begini. Contoh ini ada site plan. Kalian sudah omong tentang zoning. Mungkin ini publik, semi publik, yang belakang itu privat contoh ya, atau service. Setelah omong sudah zoning seperti ini, tinggal kalian lanjut lagi di berikut. Oh ini tentang penempatan masa bangunan. Nanti di sini ada apa? Atau penempatan fasilitas. Oh nanti ada bangunan-bangunan apa di dalam zoning-zoning tersebut. Terus dianalisa kenapa ini di depan, kenapa ini di belakang. Itu ada hubungan dengan standar pelayanan untuk puskesmas. Seperti itu, frater. Atau yang lain. Itu penting. Jadi nanti diingat lagi, dilihat lagi materi konsep yang minggu lalu saya jelaskan. Setelah sudah sampai di bangunan, mulailah menghitung tentang fasilitasnya. Jadi omong tentang ruang per ruang. Contoh ada fasilitas IGD. Puskesmas sekarang kan ada omong tentang gawat darurat, atau omong tentang administrasi, atau omong tentang laboratorium, ada omong tentang apotik, omong tentang ruang-ruang penunjang yang lain. Nah itu semua harus penting dalam menjelaskan di dalamnya itu ruang apa-apa saja dalam fasilitas-fasilitas itu. Contoh di sini frater membagi dalam beberapa kelompok, kantor, pelayanan, dan penunjang. Nah, di dalam itu silakan menganalisa mulai dari sirkulasi, mulai dari pembagian sirkulasi untuk pasien, perawat, tenaga medis, bagaimana peralatannya. Jadi semua omong tentang ruang-ruang itu nanti akan hasil akhirnya tentang luasan. Berapa luasan untuk satu fasilitas atau satu ruang. Setelah itu baru dilanjut dari ruang menghasilkan bentuk. Jadi ketika sudah dapat berapa meter persegi, nanti berapa meter persegi ini akan dianalisa untuk bentukannya, bentuk dasar. Oh, kurang lebih nanti saya punya bentuk dasar seperti ini. Setelah itu dari bentuk dasar itu bisa dibuat menjadi analisa bentuk bangunan. Oh, bentuk persegi seperti ini, mungkin nanti saya punya puskesmas, mungkin bentukannya juga persegi, tetapi nanti ada penambahan apa bagian depan.
Tinggal nanti disesuaikan dengan apa yang mau ditambahkan. Oh, nanti di sini ada fasilitas apa, tinggal nanti disesuaikan. Oh, nanti di sini ada ini. Setelah itu dari bentukan yang ada ini, silakan kalian gunakan untuk menganalisa strukturnya. Oh, nanti saya pakai atap nih, struktur ini. Oh, badan bangunannya struktur ini. Oh, pondasinya struktur ini. Tinggal anak panah kalian pakai struktur-struktur yang apa. Jadi langsung saja seperti itu. Itu yang saya bilang singkat, padat, dan jelas. Dari luasan menghasilkan bentuk dasar, dari bentuk dasar menghasilkan bentuk 3 dimensi, dari bentuk 3 dimensi menghasilkan struktur, dari bentuk yang sudah berstruktur itu menghasilkan tampilan, material, utilitas, fisika bangunan, dan selanjutnya. Jadi dari satu analisa mengakibatkan analisa yang lain itu menyesuaikan dengan analisa sebelumnya. Nah, kalau yang baru-baru seperti ini masih bersifat teori nih, Frater. Tetapi ketika sudah ada bangunan yang Frater mau buat, langsung pakai ini apa, anak panah, oh nanti saya pakai ini. Oh sudah, penjelasannya karena apa, ini karena apa, kondisinya karena apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau hanya baru buat seperti ini masih sangat teoritis nih, Frater atau teman-teman yang lain. Itu harusnya ada di bab 1. Utilitas juga seperti itu. Jadi ketika bentukan yang tadi sudah dibuat, maka bentukan itu akan menggambarkan seperti apa sistem utilitasnya. Oh, omong tentang air bersih, bagian atas nanti ada ini, bagian tandon. Oh, nanti akan didistribusi ke ruang-ruang. Didistribusi ke ruang-ruang, terus air kotornya nanti akan masuk ke IPAL atau pengolahan limbah dan sebagainya. Jadi sebagai bentuk yang sudah kalian desain. Setelah itu baru sampai konsep. Nah ini Frater, saya belum suruh masuk di konsep, Frater suruh masuk di konsep. Jadi yang kemarin yang sudah dikumpulkan itu adalah pendahuluan 3 lembar, analisa tapok 5 lembar, analisa bangunan 5 lembar. Jadi kurang lebih seperti itu, silakan perbaiki Frater atau yang lain. Sampel dari Frater ini bisa mewakili yang lain untuk bisa mengerjakan. Bisa dipahami Frater atau peserta yang lain. Minimal apa yang saya pakai untuk sebagai sampel ini bisa menjelaskan atau memudahkan yang lain untuk memperbaiki konsep. Poinnya adalah di perbaikan konsep. Bisa, Pak. Oke, Frater. Jangan patah semangat, tetap optimis. Dan ketika prosesnya kita lakukan dengan berulang-ulang, pasti hasilnya akan baik. Jadi ini tidak membuat Frater menjadi susah ya, tapi ini harusnya disyukuri sebagai proses pembelajaran yang akan membuat ilmu lebih berkembang, Frater. Frater bisa lihat contoh-contoh di internet bagaimana membuat konsep grafis. Secara ide, penampilan Frater tadi sudah lebih baik daripada program-program tahun lalu atau 2 tahun lalu. Minimal kali ini lebih maksimal lagi. Oke, terima kasih Frater. Yang berikut saya pakai sampel untuk atas nama Stella Malelak. Ada? Pesertanya ada? Ada, Pak. Oke, Stella, saya harap ini bisa diperhatikan. Yang paling pertama, dari sisi tampilan, saya lihat sangat banyak lembar nih, Stella. Ini yang saya atau kami mau adalah untuk tahapan awal ini cukup 13 lembar. Tahapan kedua ya, karena pertama itu kalian mengerjakan pendahuluan, tahapan kedua adalah cukup 13 lembar di pendahuluan dan analisa. Nah, Stella punya 23 lembar. Secara isi, bagaimana? Itu dengan foto dokumentasi, Pak. 10 itu untuk foto dokumentasi. Oh, oke. Mari kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, terima kasih Stella buat koreksinya. Ternyata pas 13 lembar. Sisanya dokumentasi sementara mengerjakan tugas. Yang belum kenal Stella Malelak ini orangnya.
terkenal dengan rajin, ulet, tekun, baik hati, jujur, pengertian, dan sebagainya. Oke, baik. Jadi dari tampilan frater tadi kita mungkin ambil poin-poin pentingnya untuk dievaluasi. Sekarang masuk di Stella. Ini secara isi saya lihat sudah cukup banyak hal yang diisi. Yang paling pertama itu dari pengertian. Terus ada omong tentang persyaratan lokasi. Yang kedua omong tentang tata ruangnya. Terus yang berikut omong tentang desainnya. Yang berikut omong tentang ruang per ruang. Jadi ada puskesmas non-rawat inap dan puskesmas rawat inap. Mungkin nanti Stella lebih fokus di yang rawat inap. Karena seperti penjelasan kita di awal bahwa semua yang kalian desain puskesmas itu adalah puskesmas rawat inap. Jadi ada fasilitas rawat inapnya. Oke. Untuk fasilitas-fasilitas seperti ini, sumbernya juga ada. Jadi semua ini kalian atau Stella ambil dari Peraturan Menteri Kesehatan nih Kak, yang tahun 2014, nomor 73. Halo Stella? Ya, Pak. Apakah suara saya masih terdengar? Oke. Jadi untuk yang lain, untuk semua isi dari satu lembar pertama itu harus mempunyai sumber. Jadi seperti yang kami sudah sampaikan di awal-awal bahwa kalian perlu mengakses literatur-literatur terkait dengan standar atau peraturan-peraturan untuk puskesmas. Jadi kalau omong tentang peraturan nomor 73 tahun 2014 yang dikutip oleh Stella ini menjelaskan tentang pusat kesehatan masyarakat. Jadi yang paling pertama untuk yang lembar awalnya baik, kalau memang masih bisa tambah ada gambar-gambar karena ini terlalu banyak teks, bisa tambah gambar-gambar lagi untuk mendukung akan kalimat-kalimat ini. Yang kedua, tentang data lokasi. Data lokasi yang pertama omong tentang letak, ini omong tentang puskesmas apa nih? Sikumana? Puskesmas Ya, Pak. Sikumana, oke. Puskesmas Sikumana, dari sisi letak, makro, mikro, sekitar lokasi, orientasi matahari, batas, apa nih? Ini potongan kah? Ini potongan site kah? Saya mau tunjukkan ini tanahnya Kemiringan itu lereng. Ya, ya. Oh, datar. Oke. Kalau memang dia datar seperti ini 2 meter. Oke, berarti kalau omong seperti ini kemiringannya pasti akan ada garis kontur, mungkin 1 atau 2 garis saja di posisi itu. Jadi kalau memang nanti ada kemiringan yang ada di lokasi, itu perlu ditunjang dengan garis kontur. Setelah itu kalau untuk membuat potongan juga nanti tambah dengan garis potongan, entah potongan mau melintang atau potongan memanjang. Seperti itu ya Stella. Supaya ketika Ya, Pak. potongan kami lihat, oh ternyata dipotong di bagian sini. Jadi tinggal Stella tambahkan, oh di sini ada jalan, oh di sini ada bangunan. Sorry. Di sini ada jalan, itu ada bangunan, di sini ada vegetasi, tinggal nanti Stella tambahkan. Jadi suasana potongan site existingnya terlihat. Jadi kita bisa nilai, oh ternyata kondisi alamiahnya di sana seperti itu. Atau ada bangunan yang sudah terbangun, seperti apa bangunannya bisa terlihat di situ. Oke, seperti itu. Yang berikut, omong tentang ini. Kalau memang masih ada lagi kondisi fisik dasar yang mau dijelaskan, berarti area atau kertas ini bisa diringkas lagi. Jadi bisa dibagi 3. Bisa dibagi 3. Oh ini mau omong apa, ini mau omong apa, ini apa, sehingga bisa lebih maksimal, bisa banyak ceritanya. Terus kalau memang nanti ada site
atau mau menjelaskan tentang kondisi existing, fasilitas sarana dan prasarananya, maka perlu ada set plan. Set plan existing satu. Set plan existing cukup yang ini saja Stella, jangan sampai di rumah-rumah sekitar juga. Cukup yang di bagian dalamnya saja. Setelah itu digambar ulang di sini, tinggal taruh anak panah. Oh ini bangunan apa, oh ini bangunan apa, oh ini bangunan apa, oh ini bangunan apa. Cukup ringkas saja seperti itu. Tetapi ada panduannya dengan site plan. Kenapa menggunakan site plan? Karena ini omong tentang tapak, berarti kita omong tentang site plan. Nah, site plan existingnya menjadi kunci. Begitu Stella, yang berikut. Analisa, oke, analisa dimulai dari nama ya. Oke, baik, saya senang dengan ada nama di awal. Ada apa nih? Adaptive habitat. Manusia mampu beradaptasi dengan kebutuhan manusia dalam hal ini yaitu berobat baik rawat inap maupun rawat jalan serta menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yaitu menggunakan pendekatan arsitektur vernakuler. Jadi kalau omong tentang pendekatan ini memang belum menjadi kewajiban ya. Kami belum mewajibkan kalian untuk menggunakan pendekatan. Tetapi kalau kalian mau menggunakan pendekatan itu plus atau bonusnya kalian. Kalau mau pakai pendekatan silakan atau kalau memang tidak pun silakan. Tapi yang paling penting di konsep bentuk nanti ada alasan-alasan kenapa mau pakai bentuk ini, kenapa mau pakai bentuk itu. Jadi untuk bagian pendekatannya tidak wajib, tapi kalau si peserta mau pakai pendekatan silakan. Karena itu juga ada omong tentang kemampuan untuk mengerti apa itu pendekatan yang mau digunakan. Berikut omong tentang analisa. Jadi kalau semua yang omong tentang tapak itu wajib menggunakan peta. Jadi kalau topografi ya gambar set plan di sini. Beranalisa nanti di sini ada ini, nanti di sini berkontur ini saya mau buat seperti apa, nanti potongannya tinggal sesuaikan. Oh nanti cut, ini fill, atau ini nanti dibuat penempatan masa bangunan atau bagaimana posisi-posisinya terkait dengan topografi. Kalian analisa. Jadi side plan-nya ditempel, terus anak panah ini mau pasang apa, kenapa, seperti itu. Jadi geologi juga seperti itu. Di set plan yang ada, oh area sini karena tanah keras, saya pakai ini. Oh nanti di sini yang tanah lunak, saya begini. Jadi tinggal kalian sesuaikan. Urutan analisa tapak, urutannya harus sama dengan urutan di site existing. Jadi omong tentang letak, setelah itu tentang letak dianalisa, omong tentang topografi dan peta existingnya, omong tentang topografi, omong tentang geologi, orientasi matahari, kebisingan, vegetasi dan sebagainya, tinggal urutannya disesuaikan. Analisa aktivitas ruang luar bangunan dan kebutuhan fasilitas bangunan. Jadi sebelum masuk ke fasilitas, kalian buat zoning dulu. Jadi jangan buru-buru masuk ke dalam. Jadi kalau omong tentang yang tadi topografi, setelah itu ada peta lagi. Jadi makanya saya bilang kalian bagi beberapa area ini untuk kalian mau tulis apa-apa atau mau analis apa-apa itu sudah ada pembagiannya di sini. Oh, sini saya mau bikin ini saya mau analisa topografi. Oh, ini vegetasi. Oh, ini orientasi matahari. Ini kebisingan. Ini untuk zoningnya seperti itu. Sehingga semua ruangan itu full. Kalau untuk analisa tapak wajib menggunakan site existing. Seperti itu. Makanya saya bilang di awal kalian bagi-bagi kertasnya. Kemudian yang berikut omong tentang vegetasi. Kalau vegetasi juga sama. Kalian bagi ruang-ruangnya. Tempel set plan yang kalian gambar, kalian perbanyak dan tempel. Jadi jangan pakai set plan orang. Setelah itu, oh ini vegetasi existing ada sekian. Ketika nanti saya mau buat, saya mau tambahkan nanti ini, dan ini. Dengan alasan nanti menyesuaikan dengan konsep bentuk, struktur, posisi-posisi di dalam site untuk menyesuaikan dengan fungsi vegetasi yang ada. Kalian ingat lagi di materi tentang tapak, di soft element tadi. Oh kenapa saya pakai ini, kenapa saya pakai ini, kenapa saya pakai jenis ini, kenapa saya pakai jenis itu. Langsung lingkar, sketsa bentuknya, langsung alasannya. Jadi cepat saja seperti itu. Mana yang mau dipertahankan, mana yang mau diganti, jenis-jenisnya silakan sebutkan saja. Jangan lupa ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam memilih vegetasi. Kemudian ketika mau ngomong tentang sirkulasi, saatnya seperti ini, silakan. Oh ini masuk
di sini, kemungkinan nanti keluar di sini. Atau masuk dan keluar dari tengah. Atau masuk dari sini, keluar ke sini. Silakan kalian sesuaikan dengan potensi yang ada. Alasannya apa? Kalian sesuaikan. Itu untuk main entrance, side entrance. Bagaimana kalian buat lagi tentang sirkulasi dalamnya? Oh, ini sirkulasi utamanya. Seperti ini. Nanti ada sirkulasi pembaginya di bagian tengah. Oh, nanti di sini ada bangunan utama, di sini nanti ada butik, di sini nanti ada lab, di sini nanti ada ruang obat, nanti di sini ada apa, di sini ada apa, di sini ada apa. Jadi kalian sesuaikan. Karena ada kaitan juga dengan zoning. Seperti itu. Setelah itu mungkin di bagian sini ada tentang kebisingan. Bagaimana bentuk bangunan yang ada menyesuaikan dengan kebisingan. Oh, nanti di sini kebisingan terpadat. Berarti nanti di sini perlu ada vegetasi atau perlu ada pembatas atau bukaan bangunan tidak boleh menghadap langsung ke sini. Silakan kalian analisa apa yang paling terbaik. Seperti itu. Untuk tinggal disesuaikan. Jadi semua omong tentang analisa tapak itu wajib menggunakan peta-peta seperti ini. Nanti ketika kalian mengerjakan konsep atau makalah tugas akhir juga acuannya sama, kurang lebih sama seperti itu. Oke. Yang berikut, omong tentang tempat parkir. Kalau omong tentang tempat parkir, cukup saja kalian omong tentang yang pertama itu tentang site-nya. Kenapa nanti parkir roda 4 di sini, kenapa nanti parkir roda di sini, kenapa parkir karyawan di sini, kenapa nanti parkir dokter di sini, kenapa nanti di sini parkir kendaraan umum, kenapa nanti di sini parkir sepeda, kalian sesuaikan. Kenapa? Setelah itu baru jenisnya. Oh, dari bentukan yang ini nanti untuk parkir 60 derajat di sini. Setelah itu nanti parkir 90 derajat. Kenapa? Karena akses keluar masuk kendaraan mudah begitu. Kalian pertimbangkan bentukan-bentukan parkir itu sesuai dengan kemudahan kendaraan bergerak. Setelah itu kalian pilih, oh ternyata dari jumlah pengguna seperti itu, sebanyak itu, berapa yang parkir roda 2, berapa yang parkir roda 4, berapa yang menggunakan fasilitas kendaraan umum. Dan kalian sesuaikan. Jadi jumlah parkirnya ya minimal bisa menjangkau setengah dari kapasitas orang yang ada. Setelah itu kalian masuk ke material tapak, bagaimana jalan setapaknya dengan material apa, bagaimana drainasenya, bagaimana utilitasnya. Utilitas juga seperti itu. Ini side plan-nya seperti ini. Oh nanti dari bangunan-bangunan yang ada, airnya akan melalui selokan, mana yang selokan tertutup, mana yang selokan terbuka, akan sampai ke IPAL. Oh, IPAL ini nanti akan diolah dan kembali yang memenuhi syarat akan dialirkan ke saluran kota. Contoh seperti itu. Itu untuk air bersih, air kotor. Terus bagaimana dengan listrik? Seperti itu. Bagaimana dengan listrik dalam tapak tuh, titik-titik lampu. Sebagaimana omong tentang sampah. Nanti kalian sesuaikan. Kan ini omong tentang puskesmas, berarti hal-hal terkait itu penting. Setelah itu limbah juga tadi ya, seperti yang tadi pakai set plan untuk langsung. Kalau ini masih bersifat teori. Ini yang pertama dari sisi ilmunya mungkin ada, tapi yang paling penting kami melihat itu bagaimana kalian menempatkan itu dalam sebuah set plan. Oh, set plan yang ada seperti ini, saya mulai dari limbah cairnya dari bangunan-bangunan menuju ke mana, akhirnya sampai ke mana. Skema-skemanya menggunakan set plan yang ada. Terus ada satu tahapan, itu nanti omong tentang analisa bangunan, tapi nanti kita langsung selesaikan ini dulu yang bagian tapak. Kalian bagi-bagi untuk kalian bisa maksimalkan. Listrik juga seperti itu, CCTV juga seperti itu. Bagaimana CCTV luar bangunan, bagaimana CCTV dalam bangunan. Mungkin kalian hanya menempatkan titik-titiknya saja, jenis CCTV-nya, tapi itu sangat penting dalam membuat konsep tapak kalian itu lebih maksimal sesuai dengan semua potensi hal yang akan didesain nanti. Oke, yang berikut tentang analisa bangunan. Analisa bangunan mungkin nanti dimulai dulu dari jumlah kapasitas pengguna. Kalian omong dulu tentang pengguna. Pengguna itu dari tenaga medis, tenaga non-medis, dan pasien. Kalau omong tentang pasien,
ada pengunjung yang lain. Seperti itu. Berapa jumlah semua ini akan tergantung dengan kapasitas bangunan. Jadi kalian hitung ini di awal dulu, baru nanti kalian bagi-bagi di fasilitas-fasilitas yang ada sesuai dengan standar yang kalian gunakan. Jadi tadi saya bilang bahwa kalian menggunakan peraturan-peraturan terkait dengan fasilitas. Nah, ini penting di sini. Ketika kalian omong tentang fasilitas, maka rujukannya dari teori atau peraturan apa yang kalian pakai di bab pendahuluan tadi. Oh, ada fasilitas pasien, rawat jalan. Oh, ada fasilitas ruang rapat, ada ruang observasi, laboratorium, ruang kepala, dan sebagainya. Itu semua kalian sesuaikan dengan standar teori apa yang kalian pakai. Setelah itu dari ruang per ruang itu menghasilkan luasan. Oh, ini ada sedikit omong tentang analisa kunjungan ya. Boleh. Karena kalian pakai puskesmas existing yang pasti sudah punya data. Ini hal yang baik ya. Kalian bisa tentukan seperti ini. Berapa tempat tidur. Terbagi dalam kelas-kelasnya seperti apa. Terus bisa dapat total keseluruhannya seperti apa. Ini bagus punyanya Stella. Bisa menentukan jumlah kapasitas tempat tidur. Jangan lupa nanti penggunanya juga. Ini 536 pengguna untuk satu hari. Nanti dari data itu yang akan menghasilkan kapasitas ruangan. Kalau memang Stella hanya mau omong tentang puskesmas Sikumana, berarti fokus di puskesmas Sikumana saja. Yang lainnya tidak perlu. Supaya itu masih bersifat teori, hanya ada di teori. Yang lain cukup saja di situ. Fokus di puskesmas. Nah, ini seperti ini sudah ada omong tentang denah-denahnya, posisi-posisi ruangannya. Setelah itu akan menghasilkan berapa jumlah kapasitas ruang per ruang dan semuanya akan terakumulasi atau tergabung menjadi luasan bangunan untuk keseluruhan. Nah, dari bentukan-bentukan denah ini, yang tadi sudah di sketsa ini, bentukan denah contoh ya, dalam membuat denah seperti ini. Denah seperti itu ketika dibuat 3 dimensi, hasilnya seperti apa. Oh, ketika dipasang atap, nanti seperti apa. Nanti tinggal disesuaikan dari bentukan-bentukan yang ada. Dari bentukan itu akan berlanjut ke analisa struktur. Analisa struktur akan berkaitan dengan analisa tampilan. Jadi kalau sudah omong tentang bentuk, berarti lebih banyak menggunakan sketsa ya Stella ya. Bentuk dasar, dia menjadi bentuk seperti ini. Setelah itu nanti di sini ada penambahan untuk atapnya. Oh, di sini nanti ada penambahan untuk bagian fasilitas di sampingnya, mungkin di sini juga. Setelah itu baru boleh analisa, oh nanti struktur atapnya menggunakan apa, struktur tengah atau badan bangunannya menggunakan struktur apa, bagian pondasi atau bawahnya menggunakan struktur apa. Setelah itu baru disajikan bagaimana material atau bagaimana tampilannya. Disesuaikan dengan konsep apa. Kalau mau ngomong ada hubungan dengan vernakular sedikit, silakan. Disesuaikan dengan kalian punya konsep. Terus bagian dokumentasikan, silakan mengerjakan sesuai dengan kalian punya proses kerja. Jadi contoh di sini terlihat menggunakan pakaian berbeda, berarti sudah beberapa hari si Stella ini mengerjakan tugasnya. Oke, itu demikian. Sekarang sudah jam 11:30. Saya pikir dari 2 sampel ini bisa menjadi, ya 11:30. 2 sampel ini bisa menjadi sampel untuk bisa menjelaskan kepada semua peserta yang lain akan apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan dari tugas-tugas konsep part 3 kalian. Yang paling pertama, kesimpulannya adalah semua harus mengumpulkan. Jadi ada 90 peserta itu, 89 ya.
89 peserta itu semua harus mengumpulkan di waktu yang ditentukan. Itu yang paling pertama tentang ketepatan waktu. Yang kedua adalah semua mengumpulkan sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Jadi kalau kami minta 13 lembar, berarti yang dikumpulkan adalah 13 lembar. Setelah itu, isi dari yang dikumpulkan itu harus sesuai dengan yang sudah dijelaskan. Jadi tadi saya sudah jelaskan 2 peserta itu kiranya bisa menjelaskan lebih dalam dari apa yang pernah saya jelaskan di minggu lalu sesuai dengan video yang sudah saya sebar juga untuk kalian. Jadi yang paling pertama dari sisi ketepatan waktu, silakan kalian menyesuaikan. Terus dari sisi produk, jumlahnya harus sesuai. Terus dari sisi isinya juga harus sesuai. Ada kesempatan kali ini, pas UTS ini kalian perbaiki semua dan ditambah dengan 2 lembar. 2 lembar itu seperti apa? Saya coba bagikan ya. Saya coba sketsa sedikit untuk memudahkan kalian. Jadi lembar yang pertama, 2 lembar terakhir ya. Jadi kalian sudah mengerjakan 3 lembar. Yang pertama 3 lembar. 3 lembar pendahuluan. 10 lembar konsep. 10 lembar analisa. 5 tapak. 5 bangunan. Terus 2 konsep, yaitu 1 konsep tapak, 1 konsep bangunan. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi yang kalian kumpul terakhir itu adalah 15 lembar. Kalau yang sudah mengerjakan dengan benar, hanya tinggal mengerjakan 2 lembar saja menjadi poin UTS. Tetapi kalau belum mengerjakan atau sudah mengerjakan tapi salah semua, silakan rubah untuk mengerjakan dalam bentuk atau dalam jumlah 15 lembar ini. Ini menjadi poin penting untuk kalian mengerjakan UTS kalian dengan baik. Silakan mengerjakan 15 lembar ini untuk ujian tengah semester kalian. Sekarang penjelasan konsepnya. Jadi ada konsep tapak, ada konsep bangunan. Untuk konsep tapak itu cukup 1 lembar. Yang isinya site plan. Contoh saja ya, saya jelaskan bentuk site plan kasarnya seperti ini. Ada vegetasinya, ada masa bangunannya, ada area sirkulasinya. Setelah itu, set plan itu ditambah dengan keterangan. Oh ini 1, ini 2, ini 3. 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa, dan seterusnya. Ini ditulis konsep tapak. Tinggal kalian tambah penjelasan. Oh yang bagian sini, ini karena apa, tambah penjelasannya, ini tambah penjelasannya. Karena konsep berarti sesuatu yang sudah merupakan hasil dari analisa. Jadi jangan memilih karena ini, tapi karena kalian menjelaskan saja apa yang sudah menjadi keputusan kalian. Itu di konsep tapak.
Sedangkan di lembar kedua nanti, lembar kedua itu omong tentang bangunan, konsep bangunan. Konsep bangunan itu kalian bisa buat beberapa tabel ya. Contoh di situ ada 12 masa bangunan. Tidak harus semua, tidak apa-apa. Yang penting banyak bangunan yang sudah teranalisa karena pasti di desain nanti ada akan berubah sedikit. Mungkin ini bangunan apa? Bangunan apa. Kalian sketsa bentuk kasarnya, 3 dimensinya, sketsa saja. Setelah itu luasannya, dalamnya ada ruang-ruang apa saja. Seperti itu. Kalau tambah denah, silakan kalian tambahkan denahnya. Dibuat kecil saja untuk memudahkan kalian. Kenapa ini penting? Ketika kalian mendesain denah atau tampak bangunan atau tampilan bangunan, kalian tinggal lihat di sini saja dan membuatnya menjadi gambar terukur. Seperti itu. Jadi kunci di desain nanti apa set plan-nya, konsep set plan, konsep tapaknya silakan dilihat di konsep. Apa bangunannya, bagaimana bentuk bangunan, bagaimana struktur, bagaimana tampilan, bagaimana ruang per ruang, bagaimana fasilitas, bagaimana peralatannya. Itu sudah kalian analisa dan sudah ada konsep di konsep bangunannya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke ya, jangan lupa tahapan konsep ini akan memudahkan kalian untuk mendesain. Jadi kerjakan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin supaya ketika didesain nanti bisa desain dengan senyum. Seperti senyumnya Arianto Karmakan ini, senyum sambil pegang testan, pegang jidat. Senyum kayak senyumnya Pak Calvin nih, senyum sambil tertutup masker, jadi kami tidak tahu senyumannya seperti apa. Oke. Mungkin yang paling terakhir, ada pertanyaan, silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Saya, Pak. Terkait dengan. Oke, silakan. Atas nama siapa? Mau bertanya apa? Silakan. Octavianus, Pak. Ya, Octavianus Gilido. Silakan, Ya, adik. Pak, untuk ini pengumpulannya kapan ya, Pak? Pertanyaan tuh ya agak terkait dengan materi tadi dulu. Tanya kapan kumpul. Sebentar Terus baru saya ini- jawab. Pak, terus ini apa kita bisa mengerjakan semuanya, ulang semuanya, Pak? Kerja Bisa. ulang kembali. Ya, untuk Octavianus saya harap semua kerja semua karena saya lihat banyak yang masih hancur. Iya, Pak. Oke, jadi kalian silakan kerja semua. Itu akan menjadi poin penting ketika nanti saya lihat 13 lembar yang kemarin dan 15 lembar yang sudah berikut, itu akan menjadi ukuran, oh ternyata dia atau si peserta ini mengerjakan ulang semua. Ya, senyum-senyum. Oh, mau kerja ulang semua nih, ini Steph senyum-senyum nih, karena kemarin doanya kumpul-kumpul sana. Dengan Conan senyum-senyum nih. Albert Hoffman lagi, senyum sampai lebar sampai di telinga. Kalau Pak Arif musuh mantap, tinggal lihat tambah-tambah sedikit bisa dapat. Saya ragu dengan Pak Arif. Yang lain ya masih berat. Ini sketsa bengkok-bengkok berpohon saja, si parah nih. Latihan sketsa lagi, Guido. Jangan pintar nulis puisi sah. Sketsa bagus sedikit. Guido ini kalau kata-kata dia pintar, mah kalau sketsa masih berat. Anak arsitek tuh dia puisi pakai garis, bukan pakai tulisan. Puisi anak arsitek itu sketsa, Guido. Baik, Pak. Oke, mantap. Mau tanya sedikit, Pak. Yo, Pak Arif, silakan. Kan setelah dari analisa tapak, kemudian analisa bangunan, kan kita dapat perkiraan luasannya. Nah, kalau sudah masuk di analisa bangunan dan dapat luasannya, di contoh di lokasi saya itu sepertinya tidak memungkinkan untuk masa bangunan majemuk sepertinya.
Oke. dari perkiraan luasan kunjungan dan fasilitas rawat inap. Kalau yang existing tuh belum rawat inap. Itu kan di awal kuliah Pak kasih tahu kalau site-nya itu lokasinya bisa diperluas. Bisa Tapi diperluas ya. sedangkan di konsep kan Pak sudah ada ukurannya, kayak sudah ditentukan ukuran, sudah ditentukan batas-batasnya. Itu bagaimana? Apakah masa bangunan tunggal begitu tuh? Oke, oke. Begitu Kak, Pak Arif? Iya, ya. Oke, coba saya cek langsung di punyanya Pak Arif untuk kita bisa lihat. Pak Arif kelas apa ya? A, B? Kelas A. Kelas A, oke. Saya coba lihat di kelas A. Oke ya, pertanyaan baik dari Pak Arif. Saya coba cek dulu ya, supaya saya bisa lihat bagaimana yang dinamakan hasil perhitungan dan hubungan dengan luasan site. Nah, silakan yang lain sambil saya membuka filenya teman kita. Nomor regis berapa ya Pak Arif? 18 berapa 121. ya? 121, berarti di bagian terakhir. Oke, silakan yang lain mau bertanya supaya sekalian bisa saya jawab. Nah. Silakan. Oke, baik. Kalau tidak ada, sambil saya menyiapkan membuka filenya Arif. Yang paling pertama adalah mungkin Arif atau peserta yang lain ingat bahwa poin atau substansi utama dari part 3 adalah arsitektur majemuk. Jadi itu kuncinya, kunci utama dalam mengerjakan tugas ini, mulai dari konsep sampai ke desain nanti. Jadi karena arsitektur majemuk, maka banyak hal yang akan dilihat nanti ya. Yang paling pertama dari sisi fungsi bangunan. Bangunan mungkin ada bangunan yang, ini sudah terbuka. Ada bangunan-bangunan yang punya fungsi berbeda-beda. Nah itu yang namanya majemuk. Kemajemukan itu dari jumlah bangunan, dari kemajemukan juga dari sisi fungsi. Jadi mungkin pernah dengar saya jelaskan tentang bagaimana puskesmas itu di dalamnya mungkin nanti ada ruang atau rumah dokter, rumah perawat, atau asrama, atau mes, atau apotik, atau fasilitas-fasilitas atau kantin, dan sebagainya. Itu perbedaan fungsi yang disatukan menjadi sebuah arsitektur yang namanya arsitektur majemuk. Itu yang paling pertama. Dari topik yang sudah dikerjakan atau tugas yang sudah dikirim, untuk teman kita Arif itu data existing puskesmas wilayah Kelurahan Oibobo ya, dengan jumlah, mana luasan lokasi, luasan tapak 100.000 meter persegi ya, 25 kali 40 meter. Oke. Yang paling pertama seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa substansi kita akan berpatokan di arsitektur majemuk.
Karena arsitektur majemuk berarti memang ada banyak fungsi yang akan dianalisa, ada banyak bangunan yang akan dianalisa. Yang paling pertama saya mau menjawab terkait dengan jumlah kapasitas bangunan, kapasitas lantai dengan ketersediaan area mas existing. Jadi seperti yang saya pernah jelaskan di awal, Ben juga pernah kan di awal bahwa bisa dimungkinkan untuk ketika melakukan perhitungan luasan ruang, ternyata luasan yang ada itu tidak cukup, maka bisa ditambahkan perluasan lahan. Perluasan lahan itu tinggal kalian sesuaikan, mau luas ke samping kiri kah, ke belakang kah, tinggal nanti disesuaikan dengan bagaimana bagian mana yang paling mudah untuk diperluas. Seperti itu. Jadi patokannya adalah arsitektur majemuk, bukan bangunan tunggal. Jadi ketika hasil hitungannya mendapat luasan yang cukup banyak dari kondisi ideal, maka perluasan lokasi adalah sesuatu yang penting. Atau bisa juga dari letak yang ada itu, karena posisi atau luasan tanah itu tidak memungkinkan untuk si Arif atau peserta yang lain mendapat luasan yang ideal, bisa juga melakukan penggantian lokasi. Di lokasi-lokasi mana yang sesuai dengan kriteria pemilihan puskesmas. Mudah dijangkau, mudah diakses oleh masyarakat, mungkin karena yang di dekat Mas Obobo ini sangat dekat dengan jalan utama, mungkin bisa atur berjarak sedikit sehingga kebisingan bisa terminimalisir, tapi aksesnya mudah dijangkau. Jadi dari sisi lokasi sangat fleksibel, dua tahapan yang tadi, dua pilihan yang tadi bisa memperluas lokasi atau mengganti lokasi sesuai dengan hasil perhitungan. Kuncinya ada di hasil perhitungan yang tadi Arif sudah bilang, sudah menghitung uang dan sudah mendapatkan hasil perhitungan. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bangunan itu tetap dibuat 2 atau 3 lantai, tergantung pertimbangan apa. Kalau lantai 1 itu untuk pelayanan publik, lantai 2 itu untuk apa? Nanti tinggal dibuat pertimbangan. Jadi untuk per 3 tidak hanya 1 lantai, bisa dibuat 2 atau 3 lantai. Jadi seperti itu. Puskesmas, bangunan-bangunan yang ada itu dibuat maksimal mungkin dengan kondisi ideal. Yang paling penting adalah kondisi ideal. Kondisi ideal itu tidak ada tidak ada batasan tentang luasan lokasi. Itu dihitung perabotnya, perlengkapannya, aktivitasnya, sirkulasinya sudah sesuai dan mendapat luasan yang ideal itu berapa, itu yang nanti akan dihitung akan menjadi luasan bangunan secara keseluruhan. Seperti itu. Coba saya share screen punyanya Arif ini karena dari sisi tampilan lumayan juga. Coba share screen punyanya Mas Arif. Oke, jadi peserta yang lain bisa sambil lihat. Ini ada satu ide atau satu model yang dikerjakan dengan peserta seperti ini. Jadi yang kami harapkan kalian mengerjakan seperti ini. Tidak harus sketsa ulang lokasi, tinggal tempel dari Google Earth saja juga boleh. Yang penting kondisi itu menjelaskan tentang kondisi sekitar. Ada makronya, ada mikronya. Setelah itu kondisi fisik dasarnya dijelaskan satu persatu. Kalau memang si Arif omong tentang sunpadnya Kota Kupang, maka data sunpad ini perlu untuk digunakan dalam menganalisa fisika bangunan di bangunan rumah sakit. Jadi kalau datanya sudah sedetail ini, maka data detail ini harus digunakan dalam menganalisa dan membuat konsepnya. Bagaimana pergerakan matahari, lintang sekian, di waktu kapan dia ada di bagian utara, di bagian selatan, arah angin dan sebagainya nanti tinggal disesuaikan. Seperti itu, cuma nanti dibuat lebih padat lagi untuk memang betul-betul bisa menjelaskan secara rinci. Ini bagaimana omong tentang analisa pergerakan matahari dalam hubungan dengan bukaan bangunan. Itu bisa dicontohi apa yang sudah dikerjakan oleh Arif. Ini bagus dalam ini penempatan CCTV. Oh, titik ini karena akan mengawasi area ini. Titik ini karena mengawasi. Yang penting penjelasannya perlu ditambah untuk menyesuaikan.
Oke, ini bentuk-bentuk denah dari luasan yang tadi. Kita bentuk denah. Silakan, tinggal disesuaikan dengan bagaimana bukaan pintu, jendela, dan sebagainya. Perabot, peralatan-peralatan khusus. Contoh untuk di area poligigi. Area poligigi itu perlu ada dental unit. Dental unit ukurannya seperti apa, bentuknya seperti apa, di denahnya seperti apa, nanti disesuaikan. Bagaimana ruang perawat, bagaimana ruang dokter, bagaimana poliklinik, itu semua perlu disesuaikan. Oke, jadi pertanyaannya si teman kita Arif tadi, saya sudah menjelaskan seperti itu. Intinya ada dua hal terkait dengan luasan lokasi. Bisa memperluas lokasi yang ada di situ, kondisi memungkinkan. Artinya tidak tidak harus membeli tanah dan sebagainya, tapi punya asumsi kenapa memperluas lokasi. Kenapa lokasi ini pertahankan? Karena sudah sudah mudah diakses, sudah dikenal oleh masyarakat, makanya lokasi yang ada ini diperluas. Kalau memang ini proyek real, nanti pemerintah membeli tanah di sekitar untuk membuat lokasi ini lebih ideal. Apalagi kalau Arif lihat secara detail, mungkin mengamati bagaimana pengunjung puskesmas yang datang begitu banyak, tetapi parkirnya parkir on street. Itu berarti permasalahan parkir menjadi satu permasalahan yang dimiliki oleh si puskesmas Bobo ini. Karena dari lahannya ya cukup sempit. Bisa diperluas ke belakang, memanjang, ke samping, ke kiri, ke kanan, disesuaikan. Atau mau merelokasi pun silakan. Yang penting ada alasan-alasan kenapa dipindah ke sini, dengan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria yang diinginkan. Terus puskesmas rawat inap Bobo. Di sini ada satu hal, bentuk pola pattern yang digunakan adalah operasi dari namun elemen figuratif pada bentuk ya kan bisa juga. Itu akan menyesuaikan dengan konsep apa yang mau digunakan nama terhadap bentuk bangunan. Oke, begitu yang saya bisa jawab, Arif. Silakan menganalisa untuk menyesuaikan jawaban yang tadi saya sudah berikan. Nanti jangan lupa ada dokumentasi ya. Dokumentasi bagaimana sementara mengerjakan untuk kan cek betul-betul memang dokumentasi studionya dapat kita pastikan originalitasnya. Oke, itu untuk pertanyaannya Arif. Terima kasih, pertanyaan sangat baik dan sangat memudahkan peserta yang lain ketika punya permasalahan yang sama. Yang lain juga silakan. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Supaya jangan sampai kita banyak sekali omong, tetapi nanti kalian tidak kerja. Jika ada pertanyaan lanjutan, silakan tanya di grup WA untuk kita bahas bersama, untuk kalian dapat kemudahan-kemudahan untuk mengerjakan dan mengumpulkan. Silakan setelah ini langsung kerja. Jangan lupa jadwal studionya hari ini dan besok. Tetapi pengumpulan untuk konsepnya mulai dikumpulkan di hari Jumat. Wah, semua langsung senyum memang. Ini Alvita dan Depung kawan senyum sampai tutup-tutup muka. Saya sudah lihat banyak yang hancur. Bukan hancur, maksudnya kertasnya hancur ya, atau tugasnya hancur. Tapi banyak kekurangan maksudnya. Banyak kekurangan. Silakan kalian kerjakan hari ini. Silakan kalian kerjakan besok. Jangan buang-buang waktu. Karena hasil dari UTS ini akan menjadi kunci kalian bisa lanjut ke proses desain atau tidak. Jadi saya agak menggeser, atau kami, saya Pak Ben dan tim dosen ini agak menggeser pengumpulannya bukan di besok sore, tetapi menggeser ke hari Jumat, biar kalian punya waktu yang ada. Ini benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin. Mulai hari Jumat pagi jam 8 pengumpulan. Jadi kalau sudah mulai mengerjakan, hari Kamis malam, itu mulai upload di Google Drive sudah. Buat PDF, upload ke Google Drive, copy linknya yang sudah tersetting untuk berbagi file. Hari Jumat pagi, saya bilang mulai kumpul, waktu kalian hanya cukup 5 menit, kumpul linknya, teks linknya yang tadi. Jadi kerjakan mulai hari Senin ini, Selasa, Rabu, Kamis tinggal finalisasi. Kamis malam, upload di Google Drive masing-masing. Jumat pagi tinggal mengirim linknya di
e-learning. Pengumpulannya tetap di e-learning. Karena kami bisa membatasi kalau yang terlambat, kami punya catatan seperti yang tadi ya. Kalau yang tepat waktu bagaimana, yang terlambat bagaimana, yang tidak kumpul bagaimana. Dari 89 peserta, ada 70-an tadi yang mengumpulkan, 78 tadi yang mengumpulkan, diharapkan 12 peserta yang tidak mengumpulkan itu, 77 ya, diharapkan 12 peserta itu bisa mengumpulkan dengan baik. Kuncinya perbaiki lagi perbaiki lagi konsep. Jangan merasa merasa rugi karena sudah kerja banyak-banyak terus Pak bilang ulang dan ulang lagi dari nol. Tidak apa-apa, ulang dari nol itu kesempatan kalian belajar ulang untuk memaksimalkan. Jadi jangan merasa tertekan, saya sudah buat banyak tapi Pak suruh saya kerja ulang. Jangan merasa tertekan dengan kondisi itu. Yang penting ingat bahwa ada kesempatan kalian untuk memperbaiki konsep. Ingat, konsep ini akan memudahkan kalian untuk mendesain. Jadi ketika konsep ini dikerjakan dengan maksimal, kalian akan mendesain juga dengan lebih mudah. Walaupun nanti di desain nanti kalian akan rubah-rubah bentuk, sedikit struktur dan sebagainya material, tapi minimal hal-hal mendasarnya sudah selesai di konsep. Tidak kalian cari-cari lagi, kalian bingung-bingung lagi, saya mau buat bentuk begini, tapi karena semua sudah ada di konsep yang kalian sudah kerjakan. Ingat, cukup 15 lembar saja, tidak banyak-banyak. Kalau memang sudah 13 lembar mengerjakan dengan benar, tinggal mengerjakan lagi 2 lembar. Tapi kalau mau mengerjakan ulang dengan maksimal lagi, silakan ulang karena waktunya masih ada sampai hari Jumat. Oke, begitu ya. Silakan memperbaiki. Jangan terbeban dengan kondisi yang ada. Ini kesempatan kalian. Dan di hari Senin depan nanti kita akan evaluasi siapa yang lanjut sampai tahap desain, siapa yang cukup sampai di sini, kita bertemu tahun depan. Jadi tolong kerjakan dengan maksimal. Jadi UTS ini akan menjadi penting untuk menjadi poin evaluasi kalian. Jangan sampai kerja asal-asalan terus mau paksa untuk desain, jadi kami batasi sampai di situ. Jadi usahakan kerja dengan baik. Kalau kalian tidak lulus PAR, kalian punya waktu studi juga akan tertunda. Jadi usahakan supaya semua maksimal. Kami buat begitu bukan untuk membatasi kalian, tapi membuat kalian harus lebih serius. Itu poinnya. Bukan membatasi kalian. Saya jengkel dengan ini siapa nih? Saya jengkel dengan Didakus Patikelen. Karena dia muka dari tadi keram terus tidak senyum-senyum. Tidak, kami tidak membatasi kalian. Silakan kalian kerjakan dengan maksimal. Semua punya kesempatan yang sama. Apalagi yang tidak kumpul itu punya kesempatan yang sama dengan yang sudah kumpul. Jadi tadi ada 12 orang yang terkumpul. Silakan kejar waktu yang ada ini untuk kumpul. Hari Jumat pagi tinggal kirim linknya. Seperti itu ya. Kami berharap dari evaluasi ini bisa menjadi poin penting untuk kalian mengerjakan UTS. Sekali lagi saya bilang bahwa di hari Senin atau hari Selasa nanti kita akan evaluasi siapa yang lanjut untuk desain, siapa yang stop di UTS saja, silakan kita bertemu di semester depan atau tahun depan. Supaya yang benar-benar lulus adalah yang benar-benar serius. Jadi kuncinya di situ ya, yang serius lah yang akan lanjut, yang tidak serius ya itu juga tidak serius. Oke, demikian penjelasannya. Saya cukupkan penjelasan panjang, lebar, dan lama seperti ini. Saya lihat banyak wajah-wajah yang sudah tidak sabar lagi untuk mau mengerjakan konsep dengan tampilan lebih baik, dengan isi lebih padat, isi lebih berisi, dengan penyajian yang lebih mantap, komunikatif, dan sebagainya. Dan biarlah semua itu dapat 15 lembar yang maksimal. Semua ruang-ruang dalam kertas A3 itu diisi dengan hal-hal yang penting. Oke. Demikian yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Di akhir ini saya minta semua aktifkan video. Pegang konsepnya. Untuk saya mau foto untuk screenshot dokumentasi. Masing-masing pegang konsep. Jangan ambil konsepnya teman terus pegang. Masing-masing pegang dia punya konsep. Karena saya tahu itu konsepnya dia atau konsepnya orang lain.
Oke, sudah siap semua. Masing-masing pegang konsep dari kamera supaya konsepnya terlihat. Oke. 1. Angkat semua. Bu Ido, konsepnya mana? Oke. Pak Calvin. Oke, Pak Calvin pengaruh pakai ini virtual background, jadi kertas bagian depannya tidak kelihatan. Oke, 1, 2, 3. Tahannya. 1, tahan semua. 1. Jessica, konsepnya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Sorry. 1. 1, 2, 3. Oke, yang berikut. 1, 2, 3. Ini konsep yang betul loh, jangan tugas lain yang kasih tunjuk. 1, 2, 3. Oke, ada yang pegang konsep, ada yang hanya kasih tunjuk muka. Oke, ada juga yang kameranya bermasalah, tidak apa-apa. Mudah-mudahan semua yang saya jelaskan itu bisa dimengerti. Kalian bisa lihat kalian pun senior kayak Heribertus pakai itu dia serius sekali. Tadi dia mengikuti dengan seksama. Oke. Semoga semua yang saya jelaskan bisa dimengerti. Kuncinya di kemampuan atau kemauan kalian untuk mengerjakan dengan petunjuk-petunjuk yang sudah saya jelaskan. Demikian kuliah kita hari ini. Saya mau supaya semua yang ikut kuliah kali ini lulus. Untuk itu, saya minta kesediaan Frater Calvin untuk doa untuk semua biar bisa mengerjakan dengan baik, dengan benar, dengan maksimal. Apalagi yang berdoa itu pasti akan berdoa lebih maksimal. Berdoa untuk Bernan siap palang, terus PD jangan hilang-hilang kodesan kumpul konsep. Oke, silakan, Frater. Baik, terima kasih Bapak dosen dan teman-teman yang terkasih. Mari kita tutup kegiatan perkuliahan kita dengan bersyukur kepada Tuhan lewat doa. Izinkanlah saya memimpin doa ini dengan ajaran agama Kristen Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber cinta kasih ilahi, syukur dan terima kasih atas segala rahmat kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Teristimewa rahmat kesehatan, sehingga pada pagi dan jelang siang hari ini, kami boleh melalui proses perkuliahan kami dengan baik. Berbagai macam arahan, penjelasan dari Bapak dosen telah kami terima. Kiranya itu menjadi acuan bagi kami untuk mengerjakan tugas ini jauh lebih baik lagi. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih juga dengan doa yang tadi sangat menguatkan semua agar bisa mengerjakan dengan maksimal, dengan tuntunan Roh Kudus, dengan tuntunan Tuhan, agar jauhkan itu roh-roh pemalas, angka buang jauh-jauh. Semua lebih bersemangat, walaupun kondisi sulit seperti ini, pandemi, tapi semua kerjakan dengan maksimal, sama ke Dionysius Egilalia nih. Lain kali kuliah pakai baju. Jadi semua kerja dengan maksimal agar apa yang kalian kerjakan itu benar-benar sesuai dengan arahan atau doa yang tadi Frater sudah doa. Itu doa berkat. Ini orang yang berdoa, ini bukan orang sembarang. Ini Frater yang berdoa. Jadi harus kalian maksimalkan itu dengan baik dan pasti ketemu percaya semua akan mengerjakan dengan baik dan semua lulus. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada yang mau bertanya, silakan tanya di chat untuk kita jawab sesuai dengan apa yang bisa kami bantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Demikian, selamat siang, sampai jumpa untuk semua. Selamat siang. Sampai jumpa, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Banyak, Pak. Siang, Pak.